Selamat pagi, saudaraku yang Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas langkah-langkah kemenangan. Dan kita akan melihat ayat ini lagi, yaitu tentang penyertaan Tuhan atau hidup dalam kemenangan ini. Kita baca ulang di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, saudaraku yang Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat yang menarik di ayat ini, selain bahwa tak seorang pun bisa bertahan menghadapi engkau, ada satu kalimat yang ditulis bahwa seperti aku menyertai Musa. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dan penyertaan Tuhan itu hanya ada ketika kita ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang Tuhan sudah tentukan. Itu ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu berdampak. Otomatis berdampak tentang kemenangan. Dan penyertaan Tuhan itu ada sesuatu yang tidak kelihatan atau dikatakan di belakang layar. Sepertinya Yusuf. Yusuf disertai Tuhan, tetapi orang tidak melihat akan penyertaan itu. Tidak ada figur Tuhan di situ, tidak ada apa-apa, tapi Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Itu rasanya Tuhan ada di belakang layar. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini, saudaraku. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf ini berhasil. Yusuf ini bisa mengalami keberhasilan dan keberhasilan dan keberhasilan. Itu penyertaan Tuhan. Walaupun tidak nyata. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memang mungkin kita tidak melihat Tuhan secara nyata dengan mata kita. Tetapi dengan mata batiniah kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dan penyertaan Tuhan itu berdampak. Yaitu bahwa kita akan berhasil. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu juga ada penyertaan yang spektakuler. Ketika bangsa Israel berjalan di Mesir, Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Dia menyertai dengan begitu luar biasa, bahkan lautan pun terbelah karena penyertaan Tuhan. Itu satu penyertaan Tuhan secara spektakuler, nyata seperti itu. Beda dengan Yusuf. Tapi yang jelas itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan membuat kita berhasil. Tetapi kalau saya berkata berhasil, itu bukan berarti bahwa kita berusaha lalu menjadi kaya, bukan. Berhasil kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Penyertaan Tuhan juga terjadi, saudaraku yang kasih Tuhan, itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, di mana dia tidak terbakar ketika dia masuk ke dalam dapur api. Tapi penyertaan Tuhan juga ada pada Stefanus ketika dia dilempari batu. Dia bisa menunaikan tugas yang Tuhan emban, yang Tuhan berikan, itu sampai selesai. Jadi penyertaan Tuhan itu membuat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bisa kita kerjakan sampai selesai. Artinya berhasil. Kalau kita disertai Tuhan, pasti kita akan berhasil. Situasinya apapun juga. Bisa dalam padang gurun, bisa ini itu, bahkan bisa dalam detik-detik kematian dilempari oleh batu seperti Stefanus. Penyertaan Tuhan membuat kita mampu menyelesaikan dan berhasil. Biarlah saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, Tuhan menyertai hidup saudara. Dalam situasi apapun juga, dalam dunia saat ini, bahwa penyertaan Tuhan membuat kita tetap tegak dan boleh menang
sampai akhir. Tuhan memberkati bila hidup saudara disertai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu penyertaan-Mu luar biasa. Kami bisa lihat atau tidak, kami bisa rasakan atau tidak, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan kami akan selesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan, dan kami akan berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.